Shalom, selamat malam Jemaat Gia Parmindo yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita dapat berkumpul untuk doa 10 hari. Ini hari yang keempat. Saya yakin dan percaya sukacita Allah, damai sejahtera Allah melimpah bagi kita semua. Bagi jemaat yang ada di rumah, saya minta kita akan satukan hati karena kita akan menyembah Dia. Oh glory, haleluya Yesus Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami datang, kami rindu hadirat-Mu, kami perlu perkenanan-Mu lebih sungguh malam ini Bapa. Dan malam hari ini kami akan terus mencari wajah-Mu, karena kami rindu kasih-Mu terus ada atas kami Bapa. Dan malam ini Bapa, kami akan memuji memuliakan Engkau, dan inilah pujian kami. Oh glory, haleluya Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang
sebab namamu besar, sebab namamu dahsyat, sebab namamu luar biasa. Glory Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang pimpin doa malam 10 hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini, melawat setiap kami. Bahkan kami yakin dan percaya rumah-rumah saat ini yang sedang memuji, berseru memanggil Engkau penuh dengan api kemuliaan-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah malam hari ini hanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Ada amin? Wow, saya mengundang semua bangkit berdiri, semua yang di rumah. Karena malam hari ini saya dan saudara sudah diberi kuasa sama Tuhan. Wow. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Kasih-Mu yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena kami masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah siap kiranya Tuhan
mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan hamba-Mu yang akan berbicara. Kiranya otoritas Tuhan yang ada di dalam hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul melalui online. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berada di doa 10 hari yang keempat. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Tema yang diberikan adalah datanglah kerajaan-Mu, dalam Matius 6 ayatnya yang ke-10a. Ya, ini tentang doa Bapa kami, saudara-saudaraku. Nah, berbicara tentang datanglah kerajaan-Mu, kita berbicara tentang kerajaan. Istilah kerajaan seringkali kita melihat tentang kerajaan, baik itu di film, baik itu di televisi dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa kerajaan, kita memiliki sebuah gambaran di sini, sebuah kerajaan. Berarti itu gambaran secara fisik. Kerajaan yang mencakup itu istana yang megah, istana yang luar biasa besarnya. Di situ ada raja, ratu dan menteri-menterinya, singgasana dan ribuan prajurit di dalamnya, dan pastinya kekuasaan dari raja tersebut. Nah, di sini kita dapat belajar, kita tidak heran jika pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi juga memiliki gambaran ketika Mesias itu datang sebagai raja secara politik. Jadi harapannya adalah mereka akan dilepaskan dari belenggu penjajahan kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, pikiran mereka tidak bisa lebih jauh lagi dari realitas. Mereka tidak menemukan kerajaan secara fisik, tidak menemukan kerajaan secara kemegahannya. Tentu saja juga tidak menemukan pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tidak mendapatkan pemimpin yang gemerlapan seperti raja-raja yang hebat abad pertengahan pada saat itu. Apalagi mendapatkan pasukan militer yang berkilau laksana kesatria. Nah, di sini kita dapat belajar tentu saja makna kerajaan. Datanglah kerajaan-Mu di dalam doa Bapa kami dan juga khotbah Tuhan Yesus sangatlah berbeda dari apa yang orang-orang Yahudi itu fikirkan pada saat itu. Datanglah kerajaan-Mu di sini bermakna bahwa Allah bertahta atas manusia dan segala ciptaan. Dan itu juga dimohonkan oleh kalimat tersebut dan selanjutnya. Kita dapat belajar di sini bahwa kerajaan Allah berbicara tentang otoritas dan kedaulatan Allah. Saat kita berkata datanglah kerajaan-Mu di dalam doa Bapa kami, maka di situ seharusnya Tuhanlah yang berkuasa di dalam kita. Tuhanlah yang punya otoritas di dalam hidup kita, dan juga Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mengizinkan Allah berkuasa di dalam kehidupan kita, berarti kita masih menguasai diri kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita berkata Dia harus berotoritas di dalamku, sementara kita masih mempunyai otoritas terhadap diri kita sendiri, sama halnya itu dengan kita memiliki dua muka. Karena jika demikian halnya, berarti kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, membangun kedaulatan kita sendiri, bukan membangun kedaulatan Allah. Banyak hal yang membuat orang percaya yang masih berotoritas atas kehidupannya sendiri. Kekristenan seharusnya mengikuti Yesus, artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada otoritas Tuhan, menyerahkan segalanya kepada kedaulatan Tuhan.
Kalau saudara tidak berserah total pada Tuhan, saudara masih hidup suka-suka, masih melakukan hal-hal yang disukai, tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya akan mendapatkan jurang maut, bukan mendapatkan kehidupan yang kekal. Pentingnya mempunyai ketundukan atas otoritas dan kedaulatan Tuhan. Kerajaan Tuhan berbicara tentang otoritas dan kedaulatan Tuhan. Di sini kita harus mempunyai tentang ketundukan kepada otoritas Tuhan, bukan ketundukan terhadap dosa. Tunduk kepada Tuhan akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup yang menghidupi akan firman Tuhan. Kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, berbicara juga tentang kuasa Tuhan. Dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Allah kita bukanlah seperti presiden yang kuasanya masih dibatasi oleh hukum. Tetapi Allah kita itu adalah raja yang tidak dibatasi oleh apapun. Raja yang berkuasa penuh oleh apapun di dunia ini. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Maka dialah raja yang berkuasa penuh. Tidak dibatasi oleh apapun. Kekristenan bukan soal demokrasi di mana kita bisa protes kepada Tuhan. Kita bisa melengsarkan Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhanlah yang berkuasa penuh. Ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak bisa manusia melengsarkan Tuhan. Tidak mungkin, saudara-saudaraku. Nah, kekristenan itu di mana Allah berdaulat penuh dan berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Dengan demikian, apakah seharusnya kita menyadari kedaulatan Allah, menyadari tentang kuasa Allah dan otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Bila kita tidak membuka diri kita tentang biarlah Tuhan masuk dalam kehidupan kita, menutup hati kita, maka ya kita akan mendapatkan jalan buntu di saat kita menghadapi segala sesuatu. Paulus menyebutkan di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, termaksud di situ di dalamnya turut bekerja atas kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita nyata di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal di sini, saudara-saudaraku, yaitu kebenaran, sejahtera, sukacita di dalam roh. Dalam hidup yang benar harus ada 3 hal ini. Bahwa kita tetap tinggal dengan benar di dalam kerajaan Allah, tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dengan Allah untuk melakukan kehendak Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak umat Tuhan disibukkan dengan sekolah, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan rumah tangga, disibukkan dengan perkuliahan, pekerjaan, tapi itu bukan halangan untuk kita menghidupi ini. Kebenaran, sejahtera, sukacita di dalam roh. Bila kita mau tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita dapat belajar banyak hal. Bahwa di dalam kerajaan Allah, itu tentang berbicara tentang otoritas, kedaulatan Allah, berbicara tentang kuasa Allah. Dan kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, sejahtera, sukacita di dalam roh. Pertanyaannya, maukah kita tinggal di dalam kerajaan Allah? Pasti kita tahu jawabannya, pasti mau tinggal di dalam kerajaan. Makanya mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menghidupilah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah otoritas Tuhan,
kedaulatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan melingkupi setiap kita, dan kita akan mempunyai kebenaran, sejahtera, dan sukacita di dalam roh. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena firman-Mu, bahwa kerajaan Tuhan biarlah ada di dalam kehidupan kami, bahwa kerajaan Tuhan ada kuasa otoritas Tuhan, dan biarlah kebenaran, sukacita ada di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhanlah yang membentuk kami melalui firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih kepada Saudara Roy atas firman Tuhan yang sudah menjadi berkat pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, besok kita masih mengikuti doa 10 hari Pentakosta, hari yang kelima. Mari kita tetap semangat menaikkan doa-doa kita. Ibadah besok disertai dengan persembahan. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepada Tuhan, berdoa untuk setiap kehidupan kami, menghadapi setiap apapun yang terjadi selama ini, hari-hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya kami sanggup melewati semua ini karena kami mempunyai Tuhan yang berkuasa, berotoritas, berdaulat atas kehidupan kami. Kami mempunyai benteng yang tak pernah ditembus oleh apapun. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami sanggup melewati semuanya ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan, biarlah Tuhanlah yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.